Good morning everyone, ketemu lagi dengan Mira Double R di Oma Batik Lasem. Kali ini Mira bakalan bercerita tentang 3 fungsi batik tulis lasem. Ada apa aja di sini? Yang pertama ada kain panjang, yang kedua ada sarung, dan yang ketiga ada selendang gendong. Penasaran? Sebenarnya apa sih itu kain panjang, apa itu selendang gendong, dan apa itu sarung? Mari kita bahas di video berikut ini. Yang pertama ada kain panjang, di mana kain panjang ini biasanya berukuran 230 x 115. Kain panjang, ciri utamanya adalah ada bingkai pinggirnya, di mana proses awalnya itu harus disipati dulu. Kain panjang batik tulis lasem itu ukurannya rata-rata 235 x 115 cm. Di mana kain panjang ini fungsinya banyak, bisa dipakai baju, long dress, ataupun gamis. Batik tulis lasem dengan kain panjang itu biasanya dicanting dengan cantingan premium. Biasanya isenannya itu ada isenan tanahan, isenan latohan, ataupun melaten. Kalau dipakai kemeja, cukup gak sih satu kainnya? Cukup banget dong. Satu kain panjang bisa dipakai kemeja sampai ukuran XXL. Kalau mau triple L, bisa gak sih? Bisa juga dipakai buat lengan pendek. Tapi kalau mau dipakai buat bikin long dress, apakah bisa? Bisa sekali. Kalau badannya kecil seperti aku, size S, itu bisa dipakai dress dengan lengan panjang. Tapi kalau mau dipakai buat bikin long dress, berat badan mencapai 80 atau size-nya XL, itu bisa. Dengan ukurannya XL bisa dipakai lengan pendek. Jadi Bapak Ibu tenang aja, jangan khawatir. Lalu kalau mau dipakai buat bikin gamis, bisa nggak sih? Bisa banget, bikin gamis bisa banget. Kalau gamis menggunakan kain batik lasem itu biasanya menggunakan 2 kain. Ya, karena kita kan harus panjang, gamis kan harus berlayar-layar gitu kan. Jadi harus menggunakan 2 kain batik tulis lasem. Nanti kita saranin untuk carinya yang sarimbit ya Bunda ya. Terus kalau dipakai buat bikin kemeja, kalau mau dipakai buat kemeja, kalau anak-anak bisa nggak sih buat 2? Bisa, dengan size-nya yang kecil ya Bun ya. Kalau misalnya mau beli sarimbit buat keluarga, nanti bisa kita saranin buat sarimbitnya. Terus yang kedua, ada koleksi selendang gendong. Kalau selendang gendong ini dulunya di lasem itu dipakai buat gendong baby. Tapi sekarang kan gendong baby udah pakai yang instan ya Bun ya. Jadi selendang gendong banyak difungsikan sebagai selendang. Bisa dipakai selendang, craft, atau bisa juga dipakai baju. Kalau selendang gendong dipakai buat bikin baju, bisa pakai apa aja. Bisa kemeja, bisa blus, bisa dress. Kalau dipakai kemeja, selendang gendong tuh kan ada tiga bagian. Ada motif utama, ada tumpal, dan ada kebyoknya. Ya, ukurannya biasanya tuh panjangnya lebih panjang dari kain panjang. Ukurannya 260 sampai 275 kali 95 kali 100. Nah, itu bisa dipakai kemeja. Kalau mau dipakai XL, bisa sekali kita pakai kebyoknya. Kita pakai utuh kain. Tapi kalau mau dipakai lengan panjang, itu bisa dipakai buat size-nya itu L aja. Size L ya. Nah, kalau untuk sarung itu kan buat cowok aja ya? Enggak. Sarung bukan buat cowok aja, sarung bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok. Ya, sarung itu ciri utamanya dia ada bagian tumpal di tengah. Biasanya rata-rata ukuran tumpalnya itu 45 cm. Dia motifnya berbeda dari yang lain gitu. Jadi biasanya kalau sarung ada tumpalnya bisa dipakai di depan atau di belakang, seperti itu. Ya, kalau sarung tetap bisa nggak dipakai baju? Bisa sekali. Ukuran sarung itu biasanya 225 kali 125. Bisa dipakai kemeja. Kalau tumpalnya dipakai, muat sampai XL. Kalau tumpalnya tidak dipakai, muatnya sampai L aja. Gitu ya. Jadi kali ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih kain, selendang gendong, atau sarung? Pilih berdasarkan fungsi ya. Bye!